Halo semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan proses mitosis serta perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kami beranggotakan Alicia, Caroline, Graciela, Shannon Patricia, dan Teresia didampingi oleh guru biologi kami, yaitu Miss Jenny. Siklus sel dibagi menjadi dua tahapan, yaitu interfase dan fase mitotik. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang memungkinkan terjadinya regenerasi bagian-bagian tubuh yang rumit. Mitosis adalah pemisahan kromosom nuklir menjadi dua inti anak yang identik. Itu dibagi menjadi 4 fase kunci. Profase, metafase, anafase, telofase, dan fase tambahan yang disebut sitokinesis. Terjadi setelah pembelahan nuklir lengkap. Sebelum sel membelah memasuki mitosis, akan mengalami periode pertumbuhan dan istirahat. Periode ini disebut interfase. Pada interfase, materi genetik sel bertambah. Interfase terdiri atas 3 subfase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6 hingga 12 jam. Pada fase S atau fase sintesis, terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Pada fase G2, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel-organel sel hingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Fase-fase mitosis terdiri atas 5 subfase lagi. Yang pertama, profase. Benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kromosom sudah tampak mengganda atau bereduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid saudara atau kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Anak inti atau nukleolus menghilang, sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma, mulai terbentuk gelondong mitotik atau benang-benang spindle yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. Membran inti terfragmentasi, melebur, kemudian menghilang, sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah di dalam sentromer, menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula yang melekat pada kinetokor sentromer disebut mikrotubula kinetokor. Sementara itu, mikrotubula yang tidak melekat pada kinetokor disebut mikrotubula non-kinetokor. Mikrotubula non-kinetokor berhubungan dengan mikrotubula lainnya dari kutub sel yang berlawanan. Yang ketiga, metafase. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel, yang disebut bidang ekuatorial atau lempeng metafase, yaitu bidang kayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Yang keempat, anafase. Sangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek.
Bagian lengan kromatid bergerak di belakang sentromernya karena sentromer tertarik lebih dulu oleh mikrotubula. Mikrotubula non-kinetokor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Yang kelima, telofase. Mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Terbentuk nukleolus atau anak inti pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Gelendong berdegenerasi. Membran inti terbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma atau pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dua sel anak. Pada sel hewan, sisi alur pembelahan sitoplasma terdapat cincin kontraksil. Cincin kontraksil tersusun atas mikrofilamen aktin dan molekul protein miosin. Kontraksi cincin mikrofilamen menyebabkan alur pembelahan semakin dalam sampai membentuk dua sel anak. Pada tumbuhan, saat sitokinesis tidak terjadi pembelahan, melainkan badan Golgi menghasilkan vesikula. Vesikula yang berpindah di sepanjang mikrotubula di tengah-tengah sel. Pelat sel kemudian membesar hingga membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Kemudian dinding sel baru terbentuk yang memisahkan kedua sel anak. Persamaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, kedua siklus dimulai dari sel induk diploid. Yang kedua, kedua siklus sel menghasilkan sel anak. Yang ketiga, dalam kedua siklus, membran nuklir menghilang. Yang keempat, kedua siklus melibatkan pembentukan serat gelendong. Perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, jumlah pembelahan pada mitosis hanya satu pembelahan. Pada meiosis, kadang dua pembelahan serta lebih bertahap. Pada mitosis, untuk reproduksi aseksual, reparasi sel, dan pertumbuhan. Untuk perkembangbiakannya, juga organisme eukariotik uniseluler. Pada meiosis, memerlukan rekombinan serta proses reproduksi seksual untuk mengurangi jumlah dari kromosom. Pada mitosis, konten berbentuk kromosom serta material sitoplasma. Pada meiosis, tidak duplikasi kromosom serta sitoplasma dalam pembelahan pertama. Pembelahan kedua sama dari mitosis, serta jumlah kromosom tak berkurang. Pada mitosis, tidak mengalami persilangan. Pada meiosis, mengalami proses persilangan atau crossover. Pada mitosis, sentromer terpisah di fase anafase. Pada meiosis, sentromer tak terpisah dalam fase anafase 1. Namun dalam anafase 2 meiosis. Pada mitosis, sitokinesis mengalami sekali saja. Pada meiosis, sitokinesis mengalami dua kali, yakni dalam fase telofase 1 serta telofase 2. Yang ketujuh, yaitu sifat sel anakan. Pada mitosis, identik dengan sel induk. Pada meiosis, tak identik dari sel induk, atau mengalami kombinasi agen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.